Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 yang beranggotakan kelompoknya saya sendiri Alfadi Febriani, Egri Srifansyah, Igo Ilham Wijaja, Firman Putra Jiliwung, Juang Ziliwu, Fajar Rizky Syah, dan terakhir ada Ilya Merani Aminah. Pengertian pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo 2010 dalam Patrick Walandau 2013, sesuai dengan sebutan pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengertian pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21. Pihak-pihak yang terlibat PPh 23 yang pertama, itu wajib pajak badan dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap atau BAT. Yang kedua, pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa. Yang pertama itu ada badan pemerintah wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu untuk ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SS-08 PJ.4 tahun 1995. Selanjutnya jenis-jenis objek pajak pasal penghasilan 23. Objek PPh 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141/PMK.03 tahun 2015. 5 diantaranya yaitu jasa penilai, jasa akuaris, jasa akuntansi pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Yang selanjutnya jasa hukum, jasa arsitektur. Perhitungan dan tarif pajak penghasilan pasal 23. PPh 23 sama dengan tarif pajak kali penghasilan. Itu rumusnya. Terdapat 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek pajak PPh 23, yaitu tarif 15% dan tarif 22%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis penghasilan. Berikut adalah rincian tarif PPh 23. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilya. Baik, selanjutnya tarif pajak penghasilan pasal 23. Jenis penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal. Yang pertama, dividen yang diterima oleh PT atau BUMN atau BUMD dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan PPh final. 2. Bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketiga, royalti. Keempat, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21, itu tarifnya 15%. Selanjutnya, penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarifnya 2%.
Penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarifnya 2%. Penghasilan atas imbalan jasa lainnya berdasarkan PMK nomor 141 garis miring PMK 03 tahun 2015, tarifnya sebesar 2%. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dan tarif yang telah ditentukan di atas. Rumusnya PPh 23 yang harus dibayar sama dengan 200% dikali PPh 23 terutang. Pemotongan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang pertama saat pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Kedua, saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh adalah pada saat pembayaran. Ketiga, tempat pemotongan. Yang pertama ada kantor pusat, kantor cabang yang bersangkutan, ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong kekas negara menggunakan aplikasi e-billing, membuat ID e-billing, membayarnya melalui bank persepsi, memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Untuk jatuh tempo pembayaran PPh 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ergi. Baik, pelaporan pajak penghasilan pasal 23. SPT masa PPh 23, e-filing, formulir kertas, jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP terdaftar. Pemotong pajak wajib menertibkan bukti potong PPh 23 kepada wajib pajak pada akhir bulan saat dibayarkan penghasilan. Not penertiban bukti potong dini dibuat 3 rangkap. Yang pertama dibayarkan penghasilan, yang kedua disediakan untuk bayarkannya penghasilan, yang ketiga jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. SPT masa PPh 23 dan atau PPh 26 terdiri dari SPT, induk SPT, daftar bukti pemotongan, daftar SP, BPN, bukti pemindahan buku untuk penyetoran. Persyaratan ESPT menertibkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh 23 dan atau pasal 26 dalam 1 masa pajak. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Pengecualian objek pajak penghasilan pasal 23. Objek pajak satu penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen untuk terima atau diperoleh terbatas sebagai WP dan dalam negeri, BUMN atau D, bank pemerintah dan bank pembangunan daerah dan pernyataan modal, badan usaha yang didirikan dan ditempatkan kedudukan di Indonesia dengan syarat 1.
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi perserotan terbatas BUMN atau D yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang membutuhkan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dalam dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Yang terakhir, yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri bersifat final. Untuk poin yang keempat, bagian laba yang diterima anggota dari persyaratan kompetitor yang modalnya tidak terbagi dan saham persekutuan, perkumpulan terima, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyetoran kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Ya, yang pertama contoh soal penghasilan sambungan dengan penyertaan modal. Di sini ada PT Garmindo, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dan beralamat di Jalan Mangga nomor 11 Jakarta Barat. PT Garmindo telah memiliki PWP dengan nomor 0111444808508500. Pada tanggal 10 Juni 2018, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya. Telah diumumkan melalui RUPS. Berikut informasi data pembayaran dividen tunai tersebut. Bisa dilihat teman-teman di tabel yang bawah ini, data-data dari PT Garmindo. Jadi kita masuk pembahasan perhitungan PPh 23 atas dividennya ya. Di sini ada catatan bahwa PT Cakrawala dikategorikan menjadi non-objek pajak sebab presentasi penyertaan modalnya lebih dari 25%. PPh 23 ditanggung oleh PT Sumberjaya dan PT Aman Jaya. PT Garmindo wajib memotong PPh 23 atas penghasilan yang dibayarkan kepada PT Sumberjaya dan PT Aman Jaya. Selain itu, PT Garmindo juga wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut kepada kas negara sebesar Rp22.500.000. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui e-billing. Nah, di sini kita bisa melihat jurnal-jurnal yang akan terjadi di PT Garmindo dan di PT Sumberjaya, PT Aman Jaya atas transaksi pembagian dividen tersebut. Di contoh soal yang kedua, penghasilan sehubungan dengan sewa dan pengguna harta. Pada tanggal 5 Mei 2018, PT Baja Konstruksi melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam Machinery selaku perusahaan persewaan alat berat untuk menyediakan jasa sewa alat berat merupakan forklift dengan nilai kontrak sebesar Rp100 juta. Kedua pihak tersebut telah memiliki PWP beberapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut. Untuk perhitungannya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23, pembayaran kepada PT Sumber Alam Machinery masing-masing dipotong PPh 23 oleh PT Baja Konstruksi sebesar PPh 23 terutang 2% dikali 100 juta sama dengan Rp2 juta. Di sini kita bisa lihat pembayaran dari PT Baja Konstruksi dan potongan pajaknya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Baik, saya akan melanjutkan materi kami selanjutnya, yaitu contoh soal ketiga, penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa. Pada panduan Putra Oil merupakan perusahaan kontrak karya pertambangan batu bara atau PKB 2B menggunakan jasa konsultan manajemen dari Dukar Konsulting yang berasal dari Irlandia yang berada di Indonesia selama 5 bulan. Atas jasa konsultasi tersebut, PT Panduan Putra Oil membayar fee jasa konsultasi sebesar Rp 300 juta. Bagian A, transaksi pembayaran fee jasa konsultan manajemen oleh PT Panduan Putra Oil kepada Duken Konsulting dikenakan potongan PPh 23 sebesar Rp 2% dari nilai bruto yang dihitung sebagai berikut. B, pembayaran PPh 23 ditanggul oleh Diku Konsulting dipotong oleh PT Panduan Putra Oil dari penghasilan yang dibayarkan kepada Duku Konsulting pada PT Panduan Putra Oil dapat melakukan pembayaran melalui R-Blink. Perlakuan akuntansi. PT Panduan Putra Oil saat pembayaran jasa konsultan manajemen dibayarkan tanggal 5 Mei 2018 beban jasa Rp 300 juta, konsultan utang PPh 23 Rp 6 juta, kas atau bank Rp 294 juta. Saat penyetoran PPh 23 dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Utang PPh 23 Rp 6 juta. Kas atau bank Rp 6 juta. Contoh soal terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu juga kurang lebih penjelasan dari kelompok 3. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.